Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, pada video kali ini aku akan bahas beberapa nomor soal berdasarkan FR tes SKD CPNS 2023 yang sudah tersebar ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini ada soal tentang penarikan kesimpulannya, premis-premis. Diketahui premis pertama, jika semua pegawai di kantor A adalah ASN, maka di kantor tersebut tidak ada honorer. Premis keduanya, di kantor A ada honorer. Nah, katanya opsi jawabannya lupa, tapi jawaban yang dia jawab itu adalah sebagian pegawai di kantor A bukan ASN. Nah, ini kita akan buktikan benar atau salah nggak sih jawabannya ya. Nah, tapi sebelum kita bahas soalnya, saya sedikit review terkait penarikan kesimpulan ya. Nah, jadi kita review biar gampang nanti pada saat pembahasan soalnya. Oke, nah sekarang teman-teman sekalian, dalam penarikan kesimpulan biasanya kita kenal dengan 3 bentuk ya. Yang pertama, modus ponens ya. Kemudian yang kedua, ada istilahnya modus tollens. Dan yang ketiga itu silogisme gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke bentuk yang pertama dulu, modus ponens. Modus ponens itu seperti ini teman-teman ya. Misal nih, jika premis pertamanya P maka Q. Oke. Premis keduanya P gitu ya. Nah, biar gampang kita memahaminya, kita gunakan saja kalimat sederhana yang mudah dipahami. Misalkan P-nya itu adalah jika hari hujan, Q-nya halaman basah. Jadi, premis pertamanya jika hari hujan, maka halaman basah. Premis keduanya hari hujan. Oke, maka kesimpulan dari premis ini adalah iya pasti halaman sudah pasti basah ya. Hari hujan maka halaman basah, hari hujan maka udah pasti halamannya basah gitu ya. Nah, namun ada kondisi kedua dari bentuk modus ponens teman-teman ya, yaitu jika hari hujan maka halaman basah. Kemudian premis keduanya halaman basah. Oke ya. Kesimpulannya, jadi kondisi seperti ini ada kondisi di mana premis-premisnya itu tidak bisa ditarik kesimpulan ya. Nah, jadi contohnya seperti ini, jika hari hujan maka halaman basah. Premis keduanya halamannya basah. Tapi halaman basah itu bukan berarti karena pada saat itu hujan ya. Banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan halamannya basah. Misal ada orang yang lagi siram tanaman sehingga halamannya basah gitu ya. Maka karena banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan halamannya basah, maka untuk kondisi ini tidak dapat ditarik kesimpulan ya. Jadi tidak dapat disimpulkan gitu teman-teman. Nah, bentuk yang kedua ada yang namanya modus tollens. Jadi seperti ini. Jika hari hujan maka halaman basah. Nah, biasanya modus tollens itu biasanya untuk modus tollens itu ditandai dengan adanya ingkaran di premis keduanya. Jika hari hujan maka halaman basah. Hari tidak hujan. Maka kesimpulannya kira-kira apa nih? Nah, hari hujan maka halaman basah. Hari tidak hujan, tapi belum tentu halaman tidak basah meskipun tidak hujan ya. Jadi meskipun tidak hujan, belum tentu halaman tidak basah. Bisa saja halamannya tetap basah karena ada orang yang lagi siram tanaman gitu ya. Sehingga kondisi seperti ini, ya ini kondisi tidak dapat disimpulkan ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, bentuk yang kedua dari tollens itu seperti ini. Jika hari hujan, maka halaman basah. Halaman tidak basah. Halaman tidak basah. Ya, kalau seperti ini udah jelas nih. Jika hari hujan, maka halaman basah. Hari tidak hujan, udah otomatis sudah bisa dipastikan halamannya pasti pada saat itu tidak hujan ya. Maka sudah pasti hari tidak hujan. Nah, selanjutnya yang ketiga bentuk
silogisme. Nah, kalau silogisme itu seperti ini teman-temannya. Jika hari hujan, maka halaman basah. Jika halaman basah, maka rumput tumbuh subur. Maka kesimpulan dari premis-premisnya adalah apa? Di silogisme itu biasanya selalu ada kalimat yang sama teman-temannya. Nah, dalam hal ini adalah kui-nya. Nah, ingat pada penarikan kesimpulan, kalimat-kalimat yang sama itu tidak boleh muncul di kesimpulan. Oke, jadi ini harus dicoret saja ya. Jadi yang muncul nanti adalah kalimat selain dari kalimat yang sama tadi. Sehingga dari sini kesimpulannya adalah P maka R. Jika hari hujan, maka rumput tumbuh subur. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita jawab soal yang pertama. Jika semua pegawai di kantor A adalah ASN, maka di kantor tersebut tidak ada honorer. Premis keduanya, di kantor A ada honorer. Nah, katanya jawabannya sebagian pegawai di kantor A bukan ASN. Nah, nanti kita buktikan benar atau salah ya. Nah, sekarang di sini premis pertamanya kan katanya semua pegawai di kantor adalah ASN. Maka di kantor tersebut tidak ada honorer gitu ya. Premis keduanya, di kantor ada honorer. Nah, di sini ada honorer gitu ya. Nah, kita misalkan saja semua adalah ASN, berarti ini kita misalkan P, tidak ada honorer kita misalkan Q. Premis keduanya ada honorer, berarti nanti di sini bukan Q ya. Nah, sehingga nanti jika P maka Q, kemudian bukan Q. Kesimpulannya adalah kita pakai kalimat sederhana saja. Jika hari hujan, maka halaman basah. Halaman tidak basah. Berarti sudah bisa dipastikan hari tidak hujan ya, karena halaman tidak basah gitu ya. Sudah bisa dipastikan hari tidak hujan. Maka nanti kesimpulannya itu P-nya itu harus kita negasikan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalimat P-nya di sini adalah semua pegawai di kantor A adalah ASN. Nah, kalau kita negasikan, oke, jadi kalau kita negasikan semua itu nanti kita pakai kata ada atau sebagian ya. Jadi ada atau sebagian pegawai di kantor adalah adalah ASN, kita ingkarkan menjadi adalah bukan ASN gitu ya. Jadi semua pegawai di kantor adalah bukan ASN. Nah, ini udah tepat ya, sebagian pegawai di kantor A bukan ASN. Ini benar ya. Oke, soal yang kedua. Tadi aku dapat soal silogisme, tapi tidak dapat disimpulkan. Kira-kira kayak gini. Nah, kita lihat ya premisnya ya. Premis 1, jika saya sedang di Indonesia, jadi sedang di Indonesia, saya menjaga kebersihan. Oke. Kemudian premis keduanya, saya tidak sedang di Indonesia. Tidak di Indonesia. Nah, ini sebenarnya bukan silogisme ya. Jadi ini lebih ke modus ponens ya. Jadi jika saya sedang di Indonesia, saya menjaga kebersihan. Saya tidak sedang tinggal di Indonesia. Nah, jadi ini kita buat seperti ini aja teman-temannya. Sedang di Indonesia P, menjaga kebersihan Q. Tidak sedang di Indonesia berarti bukan P. Nah, jadi P maka Q, kemudian bukan P. Maka kesimpulannya adalah oke. Jika teman-teman lupa atau bingung, pakai lagi kalimat sederhana nih. Jika hari hujan, maka halaman basah. Hari tidak hujan. Nah, kesimpulannya kira-kira apa? Iya, ini tidak dapat disimpulkan atau tidak dapat disimpulkan ya. Kenapa? Ya, jika hari hujan maka halaman basah. Hari tidak hujan. Meskipun hari tidak hujan, belum tentu halaman tidak basah ya. Nah, jadi bisa saja halaman basah karena ada yang nyiram tanaman dan seterusnya. Maka kondisi ini tidak dapat disimpulkan. Ya. Jadi option yang benar nanti tinggal pilih aja yang mana option yang tidak bisa disimpulkan.
Oke, sekarang kita ke soal nomor berikutnya. Selisih uang Ani dan Beni adalah 7.500. Oke. Terus dikatakan di soal bahwa 10% uang Ani diberikan kepada Beni, maka uang Beni menjadi 80% uang Ani semula. Gitu ya. Nah, dari persamaan ini kita ambil kesimpulan bahwa uangnya Beni atau uangnya Ani. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa uangnya Ani. Nah, dari sini, dari informasi ini diketahui bahwa uangnya Ani dikurang uangnya Beni atau selisihnya adalah 7.500. Nah, terus di pernyataan kedua, 10% uang Ani diberikan kepada Beni. Jadi gini, uang Beni mula-mula adalah B, kemudian bertambah sebanyak 10% dari uangnya Ani. Sehingga uang Beni menjadi 80% uang Ani semula. Sehingga total uangnya Beni ini sama aja dengan 80% dari uang Ani mula-mula gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita sederhanakan. B tambah 10% A sama dengan 80% A. Sehingga B-nya itu adalah 80% dikurang 10%. Sama aja dengan 70% A. Atau bisa kita tulis B sama dengan 7/10A gitu. Nah, ini kita simpan dulu nih. Nah, kita ke pernyataan pertama. Nah, pernyataan pertamanya di sini A sama dengan A dikurang B sama dengan 7.500. Tadi B-nya kita dapat 7/10A. Maka nanti B-nya ini kita tinggal substitusi aja ya, menggantikan B-nya. Sehingga diperoleh A dikurang 7/10A sama dengan 7.500 gitu ya. Nah, kalau kita kedua ruas kita kalikan 10 biar nggak ada pecahan. Ini kali 10 menjadi 10A, kali 10 ini habis, kemudian di sini bertambah 01 jadi 75.000 gitu ya. Jadi 10A dikurang 7A sama dengan 3A. Jadi 3A itu adalah 75.000. Berarti nilai dari A 75.000 dibagi 3 sama aja dengan 25.000. Nah, nilai A-nya sudah ketemu teman-teman ya. Nanti tinggal kita substitusi menggantikan A di sini untuk mencari berapa sih nilai B-nya ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa peroleh B itu sama dengan 7/10 kali 25.000. Oke, jadi kita sederhanakan. Maka B-nya itu nanti sama dengan 2.500 dikali dengan 7. Nanti kita peroleh 17.500. Nah, ini nilai dari atau banyak uang si B. Nah, berarti tinggal kita tambah teman-teman ya. Karena tadi uangnya si A adalah 25.000. Nah, kalau kita jumlahkan maka jawabannya adalah 42.500. Ada di option alpha gitu. Oke, soal berikutnya teman-teman sekalian. Jadi ada yang kirim soal, katanya deret yang ini tadi muncul nih. Deretnya 1, 2, 6, 42. Lalu diminta menentukan angka berikutnya nih. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih teman-teman ya, ini angkanya nggak terlalu tinggi di awal ya. Nah, tinggal kita cari kira-kira pola apa yang cocok nih. Kalau kita misalkan di sini kali 2, oke, benar. Kalau di sini kita kali 3 juga benar, tapi di sini kali 7. Jadi polanya langsung tiba-tiba nggak teratur ya. Jadi kemungkinan besar polanya tidak seperti itu, gitu ya. Maka kita harus cari pola yang lain. Nah, kira-kira polanya seperti apa? Nah, ternyata untuk menentukan bilangan selanjutnya itu diperoleh dengan cara, nah ini kan kalau teman-teman perhatikan dari 1 ke 2, nah 2 itu diperoleh dari kuadrat bilangan pertama ditambah dengan bilangan pertamanya gitu ya. Oke, kemudian
bilangan ketiga itu diperoleh dari dengan kuadrat bilangan kedua ditambah dengan bilangan kedua gitu ya. Nah, begitupun dengan bilangan keempat diperoleh dengan cara kuadrat bilangan ketiga ditambah dengan bilangan ketiganya. Nah, sehingga untuk mencari bilangan selanjutnya atau bilangan kelima, caranya sama. Kita harus kuadratkan bilangan keempat lalu ditambah dengan bilangan keempatnya. Nah, sekarang kalau kita kuadratkan 42-nya, nanti kita akan dapat 1764 ya. Nah, sehingga kalau ditambah dengan 42, nanti jawabannya itu 1806, ada di option delta gitu ya. Oke teman-teman sekalian, kita ke soal berikutnya. Tadi aku ada soal kayak gini Kak. Jika X sama dengan 30% per 80% dan Y sama dengan 20% kali 3/2, maka hubungan X dan Y adalah. Oke, nah sekarang teman-teman di sini kan X-nya itu adalah 30% per 80%. Jadi bisa kita tulis 30% per 80%. Sedangkan Y-nya 20% atau 20 per 100 dikali dengan 3/2. Nah, di sini kita lakukan penyederhanaan saja teman-temannya. Jadi 0 dan persennya di atas dengan di bawah saling tewas, sehingga yang tersisa adalah 3/8. Sedangkan Y-nya itu kita matikan 0-nya 1 di bawah dan di atas, kemudian 2-nya juga, sehingga yang terjadi hasilnya adalah 3/10. Nah, jadi 3/8 dengan 3/10 ya tidak ada hubungan spesial, kecuali 3 dibagi 8 selalu lebih besar, masih lebih besar daripada 3 dibagi 10, sehingga jawaban yang benar adalah alfa. Oke, teman-teman juga bisa lakukan kali silang untuk membandingkan 3/8 dengan 3/10. Nah, kalau kita kali silang jadi 3 dikali 10, oke. Dan 3 dikali 8. Oke, seperti ini. Nah, 3 kali 10 itu kan 30. Ya, lebih besar daripada 3 kali 8. Oke, kita ke soal berikutnya. Jika X sama dengan 20/21 dan Y sama dengan 21/22, maka hubungan X dan Y adalah. Nah, jadi di sini kita cukup membandingkan antara kuantitas X dan Y-nya. Jadi X itu pecahannya 20/21, sedangkan Y pecahannya 21/22. Nah, jadi kalau ada dua pecahan pengen kita bandingkan, ya caranya simpel aja teman-teman ya. Tinggal kita kali silang aja nih teman-teman ya. Jadi 20 kita kali dengan 22, 21 kita kali dengan 21 ya. Nah, 20 kali 22 itu kan sama aja dengan 440. Sedangkan 21 kali 21 441. Nah, sedemikian sehingga 440 itu lebih kecil dari 441. Maka jawabannya bravo. Oke teman-teman sekalian, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal operasi campuran hitungan. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah soal hitung campuran bilangan bulat ya. Jadi untuk soal hitung campuran itu kita harus utamakan dulu operasi yang lebih kuat ya. Nah, di sini ada perkalian nih, maka nanti kita utamakan perkaliannya dulu nih teman-teman ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan nanti di sini 1,44 dan 3,24 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, sehingga bisa kita tulis menjadi 144/100 dikurang 36/50 ditambah dengan 324/100 dikali 200/648 lalu terakhir dikurang 216/300 gitu. Nah, di sini kita harus selesaikan dulu yang perkalian.
Nah, tapi teman-teman kalau kita perhatikan angkanya, ini bisa kita sederhanakan ya, tanpa harus dihitung dikali. Jadi 200 dibagi 100 itu kita dapat 2. 324 dengan 248 juga jadinya 1/2. Maka 2/2 nanti hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi yang ini hasilnya 1 gitu ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan nih di sini 144/100. Oke. Kemudian dikurangi dengan 36/50. Kalau saya jadikan penyebut 100, nanti pembilangan penyebutnya tinggal kita kali 2. Jadi sama aja menjadi 72/100. Ditambah dengan, nah teman-teman, 1 itu kita bisa ubah menjadi 100/100 ya. Oke, lalu ditambah dengan, dikurang 216/300. Nah, 216/300 ini kita bisa sederhanain masing-masing dibagi 3. Nanti dapat 72, ini 100. Jadi bisa kita tulis 72/100 gitu. Nah, sekarang karena penyebutnya semuanya sudah sama, maka bisa kita sederhanakan ya teman-teman ya. Jadi 144 dikurang 72 itu sama dengan 72, ditambah 100 sama dengan 172 dikurang 72 berarti sama aja dengan 100 ya, berarti 100/100. Nah, 100/100 itu sama aja dengan 100%. Maka jawabannya adalah error. Nah, soal berikutnya ada juga yang dapat soal seperti ini ya teman-teman ya. Hasil dari operasi 3 kali 1/2 dikurang 2 tambah 3 bagi 3/2 adalah berapa? Nah, jadi kita harus selesaikan dulu yang operasi perkalian dan pembagiannya nih. Oke. Nah, kalau kita selesaikan, kita hitung, nanti kita dapat 3 kali 1/2 itu 3/2. Lalu dikurangi dengan 2 ditambah dengan 3 dibagi 3/2. Nah, bisa kita tulis, baginya kita ganti menjadi kali, tapi pecahannya kita balik. Oke, jadinya 2/3. Nah, di sini nanti kita selesaikan yang perkaliannya dulu ya. Nah, sehingga bisa kita dapat hasilnya 3/2 dikurang 2 ditambah dengan, nah ini bisa kita lihat nih 3-nya, sehingga kita tulis tambah 2. Nah, minus 2 tambah 2 kan hasilnya 0 ya, berarti jawabannya adalah 3/2. Nah, 3/2 itu kalau kita ubah ke bentuk desimal nanti menjadi 1,5, maka jawabannya adalah bravo.